radioaktivitas atau KRT. KRT sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa yang ada di dalam sampel. Sebelum kita melakukan praktikum KRT, kita akan melakukan beberapa preparasi. Di antaranya yaitu kita membutuhkan LWN atau fase bergerak dari KRT. Cara membuat LWN-nya yaitu dengan menggunakan kloroform dan inhektan dengan perbandingan 7:3. Kemudian kita membutuhkan sampel yaitu ekstrak tempe dan ekstrak kedelai. Dimana cara mendapatkannya kita maserasi tempe maupun kedelai, kemudian kita evap dan kita dapatkan ekstrak kedelai dan ekstrak tempe. Setelah kita mempreparasikan bahan-bahan yang kita gunakan, berikutnya kita mempreparasikan plat KRT yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan plat yang terbuat dari silika dan telah dilapisi oleh aluminium foil. Nah, di sini bisa kita lihat untuk plat sendiri ada dua sisi, yaitu sisi aluminium foil, kemudian ada yang silika. Nah, ukuran awal dari plat sendiri yaitu 20x20, sehingga kita perlu untuk memotong plat KRT sebelum digunakan. Untuk memotong plat KRT kita membutuhkan peralatan seperti penggaris, kemudian pensil dan cutter. Nah, di sini ketika kita ingin menggaris plat KRT, kita harus menggarisnya di bagian yang alko, bukan di bagian silika. Kemudian untuk menggarisnya kita menggunakan pensil, bukan menggunakan bolpen, karena ketika kita menggunakan bolpen nantinya bolpen juga akan ikut terelusi. Nah, setelah itu kita ukur berapa plat yang kita butuhkan. Di sini kita menggunakan ukuran 2x5 cm. Nah, setelah itu kita memotongnya menggunakan cutter agar plat tidak rusak. Untuk proses penetapan sampel, kita membutuhkan pipa kapiler, kemudian ada aseton untuk membersihkan pipa kapiler, sampel, dan plat KRT yang sudah kita siapkan. Nah, sebelum kita menotolkan, kita cuci pipa kapiler menggunakan aseton. Untuk pengecekan hasil penotolan, kita menggunakan sinar UV pada panjang gelombang 294. Nah, di sini sudah terlihat hasil penotolan. Nah, di sini di bawah sinar UV kita bisa melihat untuk setiap spot telah terisi oleh sampel. Proses selanjutnya yaitu kita melakukan proses elusi, di mana untuk proses elusi kita menggunakan chamber. Nah, chamber ini bisa berisi dua ruang, jadi untuk satu chamber ini bisa digunakan untuk dua plat. Nah, untuk masing-masing ruang kita isi dengan LWN sebanyak 4 mili. Setelah itu kita memasukkan plat KRT yang telah ditetesi oleh sampel ke dalam chamber. Nah, cara memasukkannya kita harus berhati-hati agar ketika proses elusi berjalan, proses elusi tidak miring atau ada salah satu yang mendahului. Setelah proses elusi berakhir, maka kita cek kembali plat KRT di bawah sinar UV pada panjang gelombang 294 cm. Nah, setelah kita lakukan pengecekan di bawah sinar UV, maka selanjutnya plat KRT akan kita semprot dengan reagen penyemprot. Nah, di sini kita menggunakan 3 reagen penyemprot, yaitu vanilin, sodium sulfat, dan dragon drop. Nah, untuk masing-masing reagen penyemprot memiliki fungsi masing-masing. Contohnya untuk vanilin berfungsi untuk menampakkan senyawa terpenoid atau senyawa RGB lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada sodium sulfat, di mana sodium sulfat ini biasanya digunakan untuk senyawa
secara umum, seperti contohnya flavonoid. Nah, untuk yang berikutnya yaitu ada drag and drop, di mana dia fungsinya untuk menangkapkan senyawa alkaloid. Nah, proses penyemprotan plat KRD dilakukan di dalam lemari asam. Setelah kita semprot, maka plat KRD akan kita kering anginkan. Setelah agak kering, kemudian kita masukkan ke dalam oven.